kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti Betul. itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, Ya. dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya. Atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala, dan memastikan apakah jika memang ini tidak menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan, ya, dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat, masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah ini masuk di akal atau tidak? Nah ini kan kita akan melihat juga.